Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda. Penjelasan Prabowo. Oh, naik. Sekarang Ganjar. Oh, berikutnya Pak Anies. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator. Karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin datang ke. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator. Karena itu Jakarta KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ya, selanjutnya mau bikin KTP ya? Kok nggak kelihatan? Tapi bisa dirasakan. Oh, angin ya? Oh, angin. Atas nama Mr. Angin. Angin siapa? Angin Gunawan. Anaknya atas nama Angin Leonardo, Angin Siti Badriah. Ini nggak kelihatan semua ya? Kayak goib ya. Mau bikin apa ke sini? Mau bikin KTP ya, Angin Gunawan, Angin Siti Badriah bikin KTP. Oke. Next. Ayo, Pak. Lah. Gak apa-apa, ya, angin. Nah ini lewat-lewat anginnya, ayo. Angin. Sejarah akan mencatat dalam suatu debat pilpres ketika seorang capres membuat pernyataan sendiri. Polusi udara tidak punya KTP, angin tidak punya KTP. Angin itu bergerak dari sana sini. Padahal sebetulnya yang ditanyakan adalah sederhana, yakni soal anggaran DKI yang begitu besar. Lalu langkah apa yang bisa diambil saat itu selama 5 tahun untuk mengurangi polusi? Tentu kita cukup tersenyum saja mendengar jawaban yang tidak nyambung ini. Karena jangan sampai saat dia memimpin jadi presiden, bakal minta izin ingin memastikan apakah hukum punya KTP, HAM punya KTP. Nah, silakan Anda sendiri menilai calon presiden yang seperti ini. Oke guys, ya, jadi momen debat perdana sempat viral sampai dengan saat ini, yakni pernyataan dari Pak Anies yang cukup menghibur kita semua ya, membuat kita semua jadi senyum-senyum sendiri. Saat momen Pak Anies ditanya sama Pak Prabowo ya tentang polusi udara, dan jawaban Pak Anies bahwa polusi udara itu tidak punya KTP. Ini kemudian menjadi suatu tontonan yang bikin masyarakat Indonesia setanah air jadi tertawa ya dengan jawaban yang lucu dari Pak Anies.
Oke guys, kita akan lihat lagi komentar dari netizen ya untuk Angin tidak punya KTP berikut ini. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Kita lihat saudara-saudara, Pak Ganjar mendapatkan pukulan telak dengan mempertanyakan pelanggaran HAM berat. Pak Prabowo membalas dengan hukir yang sangat keras bahwa yang menanganinya adalah Pak Mahfud sebagai cawapres Anda. Disusul oleh uppercut dari Pak Anies saudara-saudara yang menyinggung pelanggaran kode etik yang terjadi di MK. Pak Prabowo bertahan dengan jawaban, "Saya tidak takut, tidak punya jabatan. Sorry ye, sorry ye." Diiringi begini-begini dari pelatih di luar lapangan. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Wah, kok bangga ngono ae. Yo. Wong kok bangga ngono ae, bangga bulet. Tak kaya entut ambune ra ilang lho. Ngene kok arep kon mimpin negara. Ditakoni jawabane mau munyer ujung-ujungnya ya ora tembus. Muter balik deh. Ditakoni 80 T arahe nang ndi lah kok malah jawabane Angin gak punya KTP. Ketaya kok. Kuwi lho kayak model piye gini. Presidennya sapa wicah? Wih gak presidennya borong hinyar enek ngono iki. Jan nemen tenan mendon. Ngono didelok mendon ra gelem to jarene. Top 6 momen debat capres yang bikin gua ketawa. Dan ini pendapat pribadi ya, kalau kalian emang gak ketawa pada saat momen itu terserah kalian. Dan gue bikin 2 momen setiap paslon karena gue nggak mau dianggap ngedukung salah satu capres. Biarpun Prabowo emang bikin gue ketawa mulu ketimbang Anies atau Ganjar. Yang nomor 6. Ketika Ganjar bilang gini, Saya orang yang tidak pernah abu-abu. loh kan rambut bapak sebelum putih itu abu-abu dulu. Gimana sih pak? Yang nomor 5. Ketika Anies bilang, Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. tipikal Anies banget, diskusi mulu eksekusinya. Yang keempat, Prabowo bilang, Sorry ya. Sorry ya. terus Gibran ngelakuin ini. Anjir itu lucu banget sih, gue sampai kesel gorengan. Yang ketiga, Ganjar bilang, pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis mereka merasa ini vitamin buat dirinya. lah bapak kan motong roastingan Kiki Saputri dilapor pak, kalau bukan baperan itu apa? Yang kedua, ketika Anies nyalain Angin di soal polusi Jakarta. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Dan komentar Prabowo soal itu persis banget yang ada di otak gua pas denger Anies ngomong begitu. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Sebelum menuju yang pertama, gua mau honorable mention dulu. Eca yang Japasal, jadi pasangan alam. Yang pertama, tentu aja momen Prabowo ngenye Anies ketika disebut tidak tahan jadi oposisi. Tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Sumpah itu gue ngakak banget. Dan dari Prabowo kita belajar bahwa politik itu harus yang gembira, nggak usah terlalu serius.
Semoga Pak Prabowo ini sehat selalu dan tetap bisa berkomedi di Pilpres 5 tahun yang akan datang. Oke guys, kalian pasti nonton kan debat capres semalam, dan menurut kalian apa nih yang menarik? Kalau buat gue, salah satu statement yang menarik adalah ketika Pak Anies Baswedan menjawab terkait dengan kualitas demokrasi Indonesia yang dinilai stagnan. Beliau menjawab bahwa perlunya adanya oposisi, karena oposisi dan pemerintah ini dua-duanya memiliki peran yang sangat penting di dalam mekanisme bernegara. Kenapa menjadi penting? Karena ketika adanya check and balance yang seimbang antara pemerintah dan oposisi, pemerintah tidak seolah-olah memiliki overpower terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dihasilkan. Apakah kemudian kebijakan tersebut pro rakyat atau tidak, itu kemudian oposisilah yang memiliki peran untuk bisa melawan dan mengkritisi pemerintah. Namun memang selama 5 tahun terakhir ini kita melihat dari kualitas demokrasi Indonesia yang menurun, kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang dinilai syarat akan kepentingan kelompok tertentu, itu menciptakan situasi demokrasi di Indonesia tidak sehat. Dan itu juga didukung oleh data indeks demokrasi Indonesia yang anjlok selama 7 tahun terakhir dalam periode 2 kepemimpinan presiden saat ini gitu. Jadi gue akan kasih highlight video yang disampaikan oleh Pak Anies. Menurut kalian gimana? Apakah memang penting adanya oposisi dalam tubuh pemerintah? Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan. Debat tadi malam ya, debat antara 3 kandidat capres. Kadang-kadang saya lucu gitu loh ngelihatnya. Jadi ada yang pinter ngomong, ada yang retorikanya hebat lah, public speaking yang keren lah, ya kan. Kemudian ada yang diserang, ada yang defense gitu ya, dan ada yang ngelawak-ngelawak gitu. Nah, cuma mungkin ada yang baper juga dikit-dikit saya lihat. Tapi sekarang gini, ini kita bicara fakta dan bicara kenyataan gitu ya. Sekarang siapa sih di antara ketiga kandidat tersebut yang memang dia memiliki kekuatan modal untuk maju sebagai presiden, ya, calon presiden yang membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Siapa di antara mereka yang benar-benar modal dengkul yang hanya biayanya dibiayai oleh di belakangnya dia oleh oligarki gitu ya. Di antara mereka siapa kita sama-sama tahu gitu. Siapa? Ganjar, nggak ada uangnya. Anies nggak ada uangnya. Hanya Prabowo, ya. Artinya dia masih akan memiliki sebuah pendapat atau kebijakan dalam menentukan arah bangsa ini karena dia punya modal gitu loh, minimal 20% sampai 40% dia bisa membiayai dirinya untuk maju ke menjadi calon presiden gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya dia dipegang atau digurita oleh oligarki. Nah, bagi yang lain ya gimana ya, kalau cuma ngomongin yang public speaking yang hebat, salesman juga hebat gitu ya. Ya, konsultan juga hebat ngomong gitu. Tapi kenyataannya kenapa negara kita selama ini dipimpin sudah beberapa presiden tetap aja susah untuk membenahinya gitu ya. Karena tetap saja kalah oleh mafia, oleh oligarki, oleh pengusaha nakal, oleh elit global, oleh konspirasi dunia gitu ya, geopolitik. Jadi kalau cuma ngomong doang mah ngelola bangsa mah gampang. Mengelola negara itu tidak segampang yang Anda pikirkan, ya. Lalu yang berikutnya, pemikiran Anda ini menurut saya agak sedikit ngawur, ya.
Karena Anda menilai dan memilih pemimpin itu berdasarkan kekuatan modal yang dia miliki, seberapa banyak uang yang dia punya, ya. Kenapa Anda tidak mendukung saja orang terkaya nomor 1 di Indonesia ataukah nomor 2 di Indonesia untuk jadi presiden dan wakil presiden? Kan mereka punya banyak uang, punya banyak modal. Bang, siapapun yang nanti jadi presiden dan wakil presiden, ya, yang dia keluarkan itu uang negara, termasuk Pak Prabowo. Yang dia keluarkan nanti adalah uang negara untuk membiayai perjalanannya, membiayai kebijakan-kebijakan ataupun hasil keputusannya, ya. Tidak mungkin dia harus ngambil dari uang pribadinya dia. Emang dia kuat berapa ya untuk menggunakan seluruh uang pribadinya membiayai negara ini selama 5 tahun ke depan, ya. Bisa bangkrut usahanya. Rakyat sekarang sudah pintar, ya. Rakyat tidak memilih berdasarkan dia kaya, dia punya banyak uang, dia punya banyak modal, tetapi memilih karena dia sanggup atau dia bisa untuk menjadi pemimpin. Dia memiliki kapasitas, dia memiliki kemampuan, prestasi, track record sebelumnya, integritasnya bagus. Itu yang dinilai dan dilihat, ya. Makanya partai PDI dan partai pengusung dari pasangan Pak Ganjar Mahfud ini, ya, itu tidak mengambil atau memilih orang kaya atau orang yang punya duit, ya, tetapi mereka memilih orang yang punya pengalaman, punya kapasitas dan siap untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden. Jadi tolong koreksi mindset ataupun sudut pandang Anda yang sempit bahwa untuk jadi presiden dan wakil presiden harus memiliki banyak duit atau modal yang banyak. Justru ini berbahaya, ya. Takutnya ketika dia jadi presiden ataupun wakil presiden, ya, dia hanya memikirkan bisnis dan kepentingan-kepentingan usaha dan keluarganya. Debat capres malam nih ya, Pak Prabowo iya ada 1-2 kali kepleset, bener, gua akuin. Tapi ini di bagian Papua itu mantep Pak Prabowo. Dia ngasih jawaban yang paling realistis. Jawabannya Anies emang keren, tapi diberi sama Prabowo. Dibilang benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Prabowo bilang Anies bener, tapi ya nggak sesimpel itu. Menurut buat gua nih ya, nampol tuh, mantep. Dan Prabowo yang sekarang itu emang lucu, jago ngejokes. Ya meskipun sekali-kali kelihatan juga tuh, nahan emosinya kelihatan. Tapi harus gua akui, perubahannya cukup oke nih. Jadi kocak. Dan semalam nih ya, gue tuh nostalgia sama Prabowo yang selama ini gue kenal. Prabowo yang gue kenal kalau debat, kalau emang lawannya itu bener, dia nggak akan malu-malu. Dia bakal bilang, iya saya setuju. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Pasti dia bakal bilang gitu. Itu Prabowo yang gue kenal. Ini berasa Prabowo-nya, tapi dengan sentuhan software terbaru ini. Dan gue tambahin juga nih ya, Mas Anies ini juga belum menjawab. Itu soal polusi gimana? APBD 80 triliun iya. Selain beli alat buat ngukur polusi, udah ngapain aja tuh buat DKI? Iya bener, polusinya di luar Jakarta nih. Tapi yang di Jakarta apa yang dilakuin gitu loh. Belum dijawab sama Mas Anies. Gak usah marah. Gue di sini lu semua tahu. Gue sering memuja-muji Anies. Jakartanya Anies, gue sangat demen. Jadi di sini gue bisa pastikan, gue objektif. Nih versi gue nih ya, Prabowo di debat kali ini gue nobatkan sebagai juara kedua. Namun sumpah malu banget ngelihat kemarin aksinya Prabowo, Pak Prabowo debat itu bener-bener di luar ekspektasi gitu ya. Saya benar-benar gak nyangka kalau Pak Prabowo itu ternyata isinya kosong melompong, hanya nggak ada sama sekali kualitas dan sangat memalukan gitu. Saya nggak nyangka Pak Prabowo punya kemampuan berdebat seperti itu gitu ya. Jadi beliau bisanya marah-marah, kemudian beliau kayaknya ngenyek gitu ya. Suka kelihatan merendahkan. Ya mungkin Anda punya segala hal ya Pak Prabowo. Anda punya kekuasaan di belakang Anda. Semua aparat negara mendukung Anda. Bahkan Anda punya anak presiden yang jadi backing Anda gitu ya. Jadi merasa jumawa.
jawabannya itu benar-benar nyelekit gitu dan nantang gitu buat rakyat. Kalau rakyat yang punya, maaf ya, punya kepribadian yang baik tuh nggak mungkin milih Anda. Rakyat yang punya etika nggak mungkin pilih Anda. Bayangkan aja ditanya bagaimana perasaan Anda melawan etika gitu, misalnya dengan Pak Anies tentang melanggar etika gitu, perasaan Anda gimana? Anda nggak menjawab sebagai seorang negarawan, tapi Anda menjawab seperti seorang pelajar SMA gitu yang kita bukan anak kecil Mas Anies. Ya ampun, ada ya orang seperti itu ya, malu gitu. Kamu itu, Anda itu sudah tua, udah 70 lebih, dan Anda itu seorang pemimpin gitu. Kenapa Anda bisa seperti itu ya? Jawabannya itu seperti anak kecil yang buntu, nggak punya jawaban, terus marah-marah. Bener-bener malu gitu. Anda punya kualitas seorang capres punya kualitas seperti itu gitu. Dan saya sebenarnya malu banget dulu, kenapa bisa-bisanya saya milih Anda sampai mati-matian bela Anda, malu banget. Ternyata memang kualitasnya seperti ini, dan itulah sudah diperlihatkan gitu sama Allah. Dan Gibran, aduh, betul-betul seperti anak SMA, loncat-loncat di belakang karena nggak punya jawaban yang betul, nggak punya jawaban yang jelas. Jadi hore-hore yang gak jelas juga gitu, kayak pertandingan tarakam kampung gitu. Malukan banget, jauh banget di bawah levelnya Pak Anies. Pak Anies, Pak Ganjar, orang-orang yang cukup matang, bahkan Pak Ganjar cukup matang. Walaupun beliau tidak terlalu bersinar, tapi ya paling enggak tidak sama memalukan Pak Prabowo. Aduh, please deh yang milih Pak Prabowo itu apanya gitu. Mungkin karena kalian tuh aparat atau entahlah apa ya, jadi masih milih Pak Prabowo. Tapi kenapa sih kalian kalau milih dia, Indonesia bakal hanyut, Indonesia bakal tenggelam deh kayaknya. Gue baru aja nonton debat capres gitu kan yang kemarin. Harus gue akuin kalau misalnya emang yang 01 itu dia melampaui ekspektasi kita semua. Karena cara dia membalas, cara dia ngomong, terus abis itu juga nggak pakai waktu yang berlebihan, itu patut diapresiasi dan juga menyenangkan untuk ditonton. Sedangkan yang 02 gitu ya, kelihatan kalau misalnya dia itu seperti menahan emosi karena emang serangannya bertubi-tubi ya, Wak. 01 sama 03 tuh nyerang 02 semua begitu. Untuk yang 03 sendiri gue lihat di sini lebih kayak moderator gitu kan, karena ngomongnya seperlunya aja gitu kan, juga banyak main amannya. Gue kira dengan gue nonton debat capres ini bakal membuat gue itu kayak menentukan siapa sih yang bakal gue pilih gitu kan, tapi malah jadi pemikiran gue ini kayak bertahan gitu loh, kayak makin bingung. Gue cuma mau ngingetin aja kalau misalnya di 2023 ini kita memilih presiden itu bukan siapa yang paling bagus atau siapa yang paling baik, tapi kita memilih siapa yang paling tidak jahat atau less evil. Karena kalau misalnya mau ngomongin kejahatan, mau ngomongin kejelekan, kebobrokan gitu ya, semuanya itu ya tiga-tiganya punya hal itu. Gue benar-benar menantikan banget sih untuk debat yang kedua gitu kan, karena ya menurut pendapat kita dan juga gue rasa mungkin semua orang setuju gitu kan, ini semua dipimpin sama 01 saat ini. Gak bisa dipungkirin, wah itu benar-benar waktu gue ngeliat debatnya itu ya 01 emang sebagus itu begitu kan, cuman ya emang dia terkenal dengan mulutnya yang manis sih ya. Buat 03 gue harapin kedepannya dia lebih mengambil resiko lagi sih, lebih banyak menyerangnya lagi, karena kemarin tuh kebanyakan diem dan juga main aman menurut gue. Dan buat 02 gue saranin untuk lebih mengurangi emosinya begitu kan, kalau misalnya waktunya sudah habis ya udah begitu, jangan dipotong-potong, jangan interupsi begitu. Ya udah, kita tunggu aja nanti kelanjutannya kayak gimana gitu kan. Ini gue tambah bingung gitu gara-gara debat yang ini. Silahkan tulis kolom komentar gimana pendapat kalian, mau berantem juga nggak apa-apa, silahkan begitu. Peace, love, and gaul. Oke, jadi saya akan menanggapi debat capres dan cawapres yang dilakukan di tanggal 12 pada hari Selasa. Overall good, tapi kalau saya kasih ke individu, saya kasih Pak Anies dari 9 dari 10, dan ya mungkin 11,5 lah. Pak Ganjar 7 dari 10, dan Pak Prabowo 5 dari 10, mungkin 4. Karena melihat daripada cara jawabnya dari semua pertanyaan yang diajukan dan bagaimana mereka menjawabnya, Pak Anies lebih keren sekali, komplit, dan dari bagaimana dia mengontrol emosinya dan sangat bagus. Pak Ganjar juga sangat bagus, tapi ada beberapa yang dia tidak menjawab secara detail, secara komprehensif. Dan Pak Prabowo malah saya juga bingung dia sebenarnya bicara apa, karena dia tidak menjelaskan secara komprehensif dan juga lebih detail tentang apa yang akan dia kerjakan ke depan. Jadi itu overallnya, dan
Pak Prabowo kebanyakan emosional. Saya tahu dia tipe orang seperti itu. Tapi dalam debat kali ini dia sangat emosional. Bahkan etiknya itu tidak menjaga. Contohnya dia memanggil Anies dengan Mas Anies dengan suara yang itu seolah-olah dia lebih superpower daripada paslon lain, dan menurut saya secara etik itu dia kurang bagus. Jadi dia sebagai milenial yang saya belum memutuskan siapa yang akan saya pilih ke depan dari nonton debat ini, ya Pak Anies lebih diunggulkan, tapi saya akan tunggu sampai debat 5 kalinya selesai dan saya bisa memilih siapa yang akan lebih layak. Tapi untuk kali ini Pak Anies lebih layak sebagai generasi milenial yang lihat secara objektif bagaimana mereka mengerjakannya ke depan. Emang kenapa kalau gue pilih Prabowo? Coba sekarang kalian kasih penjelasan buat gue. Apa yang bisa bikin gue berubah pikiran untuk pilih Ganjar atau Anies? Kasih alasan yang masuk akal. Oke, alasan yang masuk akal adalah Pak Prabowo, kalau kita lihat dari segi usia aja guys, ya usianya sudah 72 tahun, ya sudah tidak mudah lagi. Bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sudah terbiasa dengan pemimpin yang punya gerak atau mobilitas yang tinggi seperti Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi sanggup untuk belusukan, menemui rakyat, interaksi dari satu titik ke titik yang lain, seharian bisa berada di 2, 3, 4 provinsi yang berbeda, rajin berkunjung ke daerah-daerah pelosok. Nah, ini yang kita ragukan akan berhenti di masa pemerintahan Pak Prabowo jika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, karena usia yang sudah tua, jadi tidak memungkinkan beliau untuk banyak beraktivitas di luar gedung atau di luar kantor, ya. Karena fisik memang tidak bisa bohong, fisik tidak bisa dipaksakan ya untuk mau melakukan aktivitas yang berat. Karena 72 tahun itu seusia kakek saya yang saat ini. Saya perhatikan kondisinya, ya fisiknya, itu memang sudah tidak bisa lagi dipaksakan untuk kuat seperti dulu. Lain halnya dengan Pak Ganjar yang masih 50-an, ya, dengan Pak Anies, itu stamina mereka masih kuat sekali, ya. Apalagi Pak Ganjar suka olahraga jogging, ya, makanya sangat energik, ya, mobilitasnya juga tinggi. Makanya kita tidak heran ketika melihat Pak Ganjar bolak-balik ke sana kemari, ya, menemui masyarakat, seharian interaksi dengan masyarakat. Dia fisiknya tetap oke, tetap kuat, tetap kelihatan bersinar dan segar, ya. Jadi mungkin itu alasan sederhana, salah satu saja, ya, yang bisa saya sampaikan ke kakak, ya. Semoga kakak bisa berubah pemikirannya. Pendapat Ayah gimana tentang debat Pilpres malam? Ayah mau komentari satu-satu dari semua 3 paslon itu, tapi Ayah mau disclaimer dulu. Bahwa ini bukan kampanye, bukan masalah dukung-mendukung, ini penilaian secara objektif menurut perspektifnya ya. Satu, Anies Baswedan itu bagus, ada dasarnya semua, dia pembicaraannya itu mempunyai dasar landasan yang cukup kuat ya. Cuman menurut Ayah kadang-kadang kalau menjelaskan terlalu tergesa-gesa, sehingga itu untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah kurang begitu menarik. Menurut Ayah perkiraan itu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo kelihatan di situ kurang serius dalam menanggapi pertanyaan. Oh, bolehlah santai, tapi tunjukkan karena ini masalah-masalah kenegaraan ya harus serius. Dia menanggapinya dengan sangat serius, tapi kayaknya sampai marah. Marah itu kan tidak selalu identik dengan serius. Cuman maksudnya ya kalau serius itu sistematis, kepala dingin dan netral, tidak usah takut bahwa nanti saya dipojokkan atau apa. Jangan punya pikiran begitu. Ayah yakin pada waktu menerima pertanyaan itu Pak Prabowo merasa seperti mau dipojokkan gitu, sehingga jawabannya menurut Ayah kurang sistematis. Kemudian yang ketiga Pak Ganjar, menurut Ayah apa yang dia jelaskan itu kalau untuk masyarakat kebanyakan pasti dianggap bagus. Kenyataannya? Ayah tidak mau menilai kenyataan, Ayah tidak mau subjektif. Ya, masyarakat kebanyakan ya itu menilai pasti bagus itu, dan dia juga menunjukkan bukti-bukti juga gitu kan. Cuman terlalu banyak yang mau disampaikan. Halo guys, selamat sore. Hari ini aku bikin PT lagi. Jadi kalian lihat kan tadi malam debat capres. Ada gas capres yang nomor urut 1 yang kemarin aku katakan bego, ternyata memang bego gas.
Tadi malam guys ya, si capres nomor 1 ini guys disekak terus sama Prabowo. Baru Prabowo itu. Tapi ya memang ya, capresnya bego yang satu ini memang ngibul. Itu kan pertanyaan Pak Prabowo kan jelas. Anggaran DKI dalam satu tahun itu 80 sampai 90 triliun. Ditanya Pak Prabowo, maksudnya digunakan untuk apa? Apa upaya untuk mengurangi polusi udara yang ada di DKI? Yang capres bego ini dengan lantangnya dia mengatakan malah menyalakan udara dengan alasan katanya karena udara tidak ada KTP-nya. Dasar bego. Yang ditanya apa, terus malah jawabnya menyalahkan udara, tidak pakai KTP. Jadi tidak salah dong saya mengatakan bego. Oke guys, itu tadi komentar-komentar ataupun hal-hal yang lucu yang dilakukan atau diparodikan oleh netizen ya, terkait dengan momen-momen unik, momen-momen yang lucu dan menghibur saat debat perdana presiden ya. Dan memang hal-hal seperti ini atau hiburan-hiburan seperti ini harus menjadi satu warna tersendiri dalam politik di Indonesia ya, dalam pesta demokrasi kali ini, agar dalam menghadapi pemilihan presiden dan juga wakil presiden kita tidak terlalu tegang, tidak terlalu serius sekali, tetapi kita bawa santai, kita tetap tenang, kita tetap rukun, kita tetap happy dan bahagia ya. Banyak sekali netizen yang berkomentar bahwa debat perdana capres kemarin itu seru banget ya, sehingga semuanya menjadi tidak sabar untuk segera menyaksikan debat capres dan cawapres di momen selanjutnya ya. Tinggal bersabar guys ya, kita tunggu jadwalnya ya, dan kita lihat lagi ya seperti apa. Kalau saya pribadi malah penasaran sekali ya dengan debat cawapres guys ya. Nanti akan mempertemukan Pak Mahfud, lalu kemudian Caimin dengan Mas Gibran. Nah ini menarik untuk kita nantikan. Sanggupkah Mas Gibran, Caimin berhadapan dengan Mahfud MD yang ya kita tahu ya, Pak Mahfud ini sangat jago sekali, ahli, karena memang dia berpengalaman guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten hiburan dari saya ya. Tetap nantikan konten-konten selanjutnya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.